Berarti kita sampai jam 1 deh. Selamat siang teman-teman semuanya yang ada di rumah. Hari ini kembali lagi di Serenity Dalam Suara. Sabtu kita bicara. Nah, hari ini teman-teman, kita bersama narasumber kita yang sangat terpercaya dan sudah kompeten di dalam bidangnya. Gitu. Sebelum kita lanjut, kita mau tahu dulu tema kita hari ini apa, gitu ya. Tema kita UMKM hari ini bagaimana mengoptimalkannya. Nah, sudah bersama kita sekarang narasumber kita Kak Yosefin Sembiring, Sarjana Ekonomi, Magister Sains. Apa kabar Kak? Puji Tuhan, halo semuanya. Baik, luar biasa. Luar biasa, penuh sukacita ya Kak ya? Selalu sukacita. Iya. Bersama kita juga Ibu founder kita. Founder kita juga bersama Ibu Diaken Kristiani Berginting. Apa kabar Ibu? Baik. Baik. Penuh sukacita juga, halo semuanya gitu ya. Jadi di Sabtu ini kita akan bercerita bersama-sama, membincang bersama-sama mengenai UMKM gitu. Kita lihat latar belakang dari narasumber kita sebentar ya teman-teman. Nah, narasumber kita, Kak Yosefin ini adalah co-founder juga. Co-founder dan Chief Marketing Officer Pak Tani Digital. Lalu juga CEO dari Sayur Medan, ya Kak. Lalu ada CEO dari Sablon Medan juga, gitu. Mungkin bisa ditunjukkan Ini lagi ini Karo United. Oh, ya, itu Karo United. Dan teman-teman dapat informasi juga, Kak Yosefin ini dipercayai ya sebagai manajer tim sepak bola Karo United, gitu. Dan berhasil membawa tim menjadi juara 1 ya Kak. Juara 1 di Liga 3 Indonesia. Hebat nggak tuh? Keren nggak Kak? Puji Tuhan begitu. Berarti Kak Yosefin ini bukan cuma fokusnya di UMKM aja begitu ya Kak, tapi ke bidang sport juga begitu. Berarti Kak Yosefin ini kompeten, makanya bisa dikasih kepercayaan. Ya, jadi co-founder Serenity juga. Co-founder Serenity juga teman-teman begitu. Untuk tahu Serenity lebih dalam, kita mau tahu dulu visi dan misinya begitu. Mungkin bisa dikasih tahu oleh founder kita dulu visi misinya. Mungkin ada teman-teman di rumah yang belum tahu visi misi dari Serenity begitu Bu. Oke. Selamat bertemu kembali para sahabat Serenity. Kita mau berbincang tentang UMKM, tapi sebelum kita fokus tentang UMKM, mari kita melihat sebentar apa visi Serenity. Visi Serenity adalah mendampingi dan memberi solusi secara profesional dan inovatif. Serenity berdiri tanggal 25 September 2021. Jadi Serenity masih seumur jagung. Tapi puji Tuhan sampai saat ini banyak yang telah kita lakukan, baik klien yang datang ke kantor Serenity maupun secara organisasi kita dampingi, antara lain sekolah maupun komunitas yang lain, dan misinya adalah Serenity punya misi menjadi mitra dalam pengembangan diri, mencari solusi terbaik, memelihara kredibilitas, pendampingan dan dukungan, memperluas jaringan Serenity, dan juga memberi masukan dalam peningkatan kinerja individu dan perusahaan. Ya, begitu. Ya, berarti yang bisa kita garis bawahi begitu ya teman-teman yang di rumah, mendampingi dan memberi solusi begitu. Kenapa kita lakukan bincang-bincang di setiap hari Sabtu begitu, walaupun tidak setiap hari Sabtu ya, tapi biasanya kita ambil di hari Sabtu supaya weekend begitu ya Bu, supaya kita bisa memberikan solusi bagi teman-teman yang ada di rumah dalam berbagai bidang begitu. Di Serenity kita ada 6 bidang dan ingin memperlengkapi teman-teman yang ada di rumah, khususnya di hari ini mengenai UMKM gitu ya Bu. Dan kita akan berdiskusi bersama-sama. Boleh nanti teman-teman yang di rumah berikan interaksinya juga melalui kolom chat, kolom komentar apabila ada pertanyaan-pertanyaan di akhir gitu ya. Oke, kita akan masuk saja langsung membahas mengenai UMKM ini gitu ya Kak.
Mungkin dari Kak Yosetin sendiri boleh jelaskan sedikit tentang UMKM sendiri supaya kita ada satu pemahaman dulu UMKM itu apa gitu Pak. Terima kasih moderator, saya diberikan kesempatan hari ini untuk bisa sharing tentang UMKM ya. Ini menarik sekali karena saya sendiri adalah pelaku UMKM sejak tahun 2012. Jadi sebenarnya basic saya itu adalah tenaga pengajar, tetapi karena menyadari bahwa menjadi entrepreneur itu seru gitu ya. Nah, di dalam enggak sekedar berbicara mengenai bisnis, tapi banyak hal-hal yang bisa kita kembangkan dari hobi, ya dari hal-hal yang kita sukai gitu menjadi sebuah produk dan bisa menghasilkan uang. Itulah awalnya kenapa saya tertarik terjun ke dunia UMKM. Jadi apa UMKM? UMKM itu adalah usaha mikro, kecil dan menengah. Ya. Sebenarnya nanti kalau teman-teman mau lebih detail informasi UMKM itu seperti apa, pasti di internet sudah banyak ya. Tapi sedikit aja, kenapa UMKM ini menjadi menarik? Karena UMKM ini sebenarnya adalah tulang punggung ekonomi Indonesia. Dengan segitu banyak industri di Indonesia, tapi sebenarnya penggerak ekonomi Indonesia itu UMKM. Para pedagang mikro ini biasanya kategorinya pelaku-pelaku usaha yang asetnya itu masih di atas 50 juta dan perputaran usahanya itu sekitar 300 juta satu tahun. Itu kategori mikro. Jadi kayak tukang bakso, gitu kan, pedagang-pedagang kaki lima, atau pedagang sayur di pasar tradisional, atau ibu-ibu rumah tangga yang katakanlah berjualan dari rumah dengan putaran usaha mungkin di bawah 300 juta satu tahun, itu kategori mikro. Mikro ya. Iya, mikro. Nah kalau menengah, nah ini kelasnya di atas lagi sedikit, yang perputaran usahanya itu bisa mencapai 2,5 miliar satu tahun, yang pasti di atas 300 juta ya. 300 juta sampai 2,5 miliar kalau saya nggak salah itu untuk menengah. Ini biasanya adalah pelaku-pelaku usaha yang sudah mulai punya produk yang katakan bisa dietalasekan, sudah punya stok gitu, sudah punya katakanlah mini shop, toko-toko kecil atau toko-toko yang ada di, kalau di sini Karun Jahe Pajak ya, yang kalau dia di pinggir jalan itu sudah punya kios gitu, itu udah kategori menengah. Karena kalau dihitung itu perputaran usahanya itu bisa di atas 300 juta satu tahun dan pasti sudah punya aset. Aset ini adalah alat-alat kerjanya, termasuk kendaraan atau sepeda motor atau mesin alat produksi, stok persediaan barang gitu. Itu sudah dikategorikan menengah. Mikro kecil, itu kecil. Yang terakhir yang menengah. Nah, menengah ini sebenarnya udah cukup besar ya, karena dia aset dan omsetnya itu bisa di atas 2,5 miliar. Bahkan ada yang sudah mencapai 50 miliar. Itu masih menengah, ya, masih menengah. Gitu. Jadi yang satu bulannya misalnya omsetnya itu sudah di atas 200-300 juta, itu masih menengah. Masih menengah. Tetapi mungkin skala usahanya sudah lebih besar, sudah punya sistem produksi, sudah punya sistem keuangan yang baik, sudah punya akses yang baik dengan perbankan atau lembaga keuangan. Pastinya ini yang katakanlah asetnya juga udah lumayan besar ya, baik dari aset produksi atau aset pendukung-pendukung lain dalam menjalankan bisnisnya. Karena kalau udah omsetnya mencapai 10 miliar aja, nggak mungkin kalau dia nggak punya katakanlah kendaraan operasional, nggak mungkin nggak punya mesin produksi yang nilainya katakanlah di atas 10-20 juta. Itu kategori menengah. Jadi UMKM itu adalah seluruh usaha-usaha yang meliputi UMKM, meliputi kriteria yang tadi. Nah, cuman kan kebanyakan orang menilai UMKM itu kan yang kecil-kecil aja. Ternyata enggak. Ya, yang sampai 50M juga masih kategori UMKM. Benar. Kecuali di atas 50M itu udah industri dia ya. Karena industri juga ada yang industri kecil, menengah dan besar. Tapi ya UMKM juga sampai omset segitu masih menengah, masih UMKM gitu. Dan biasanya kalau yang menengah ini udah mulai rapi dia semua. Termasuk udah tahu bayar pajak, udah tahu lapor pajak, udah punya karyawan lebih dari 5 mungkin ya, sudah punya karyawan, sudah punya sistem yang baik sehingga perusahaannya bisa dikategorikan menengah. Kurang lebih itu sih gambaran tentang definisi dari UMKM di Indonesia. Dan ini ada yang melindungi karena ada khusus kementeriannya nih, Koperasi dan UMKM. Dan di setiap daerah juga ada bidang khusus untuk membidani untuk mengawasi bagaimana pertumbuhan UMKM di daerah sampai kabupaten. Apalagi sekarang ya
Indonesia benar-benar fokus untuk mendorong UMKM naik kelas. Jadi lebih banyak tumbuh UMKM sebagai penggerak ekonomi Indonesia. Jadi jangan khawatir jadi entrepreneur. Anak-anak muda sudah mulai didorong untuk punya bisnis dari sekolah bahkan ya, dengan ada juga khusus channel membantu jualan secara online. Itu makin berkembang sebenarnya UMKM di Indonesia. Jadi itu sedikit gambaran tentang gambarannya udah dapat begitu ya teman-teman yang di rumah juga. Mungkin yang nonton di rumah ada usaha-usaha kecil juga. Mungkin mereka belum sadar mereka itu bagian dari UMKM begitu. Belum terlalu paham mengenai UMKM itu sendiri begitu. Kalau dari kata Kak Yosefi, di bawah 50M pendapatan itu masih UMKM begitu. Jadi penggeraknya begitu ekonomi negara kita ini sebenarnya di UMKM begitu. Ya, karena sadar nggak sadar UMKM itu juga menambah lapangan pekerjaan. Iya, benar. Ya, sangat menambah lapangan. Selain membuka lapangan pekerjaan, juga menciptakan banyak entrepreneur. Jadi saya pernah baca itu ya, satu buku, saya lupa, tapi buku itu banyak sih. Dia bilang gini, kalau negara itu mau maju, sebenarnya minimal penduduk di negara itu 2,5% adalah pengusaha, pelaku usaha. Karena dikategorikan negara itu produktif, semua bekerja. Jadi bukan jadi dalam tanda kutip pegawai, tapi bisa membuat pegawainya sendiri, ya, merekrut orang lain menjadi pekerja, begitu dan ya. bisa memanfaatkan sumber daya yang ada di negara itu untuk produktif semua, dari sisi kuliner, dari sisi pariwisata, dari sisi agrobisnis atau pertanian, dari sisi craft atau fashion. Jadi kalau semua bergerak, penjual dan pembelinya aktif, itu pasti mendorong ekonomi negara itu. Makanya sekarang dia nggak cuman orang-orang berpikir buat apa lagi dan jual untuk siapa. Kalau dulu kan kita hanya melamar gitu, dia melamar. Kalau sekarang ya jangan melamar, ciptakan pekerjaan. Pekerja orang lain juga bisa kerja di kita, benar. ya. Nah, jadi itu juga salah satu mungkin buat bagi teman-teman atau audiens dari Serengeti perlu tahu gitu. Jadi kita generasi muda ini juga jangan berpikir untuk melamar kerja saja, tapi bagaimana menciptakan pekerjaan mulai dari UMKM, mikro dulu, lanjut ke kecil, lanjut ke menengah. Pokoknya jangan takut memulai begitu lah ya. Jangan takut memulai untuk membangun usaha itu begitu. Walaupun pasti ada resiko-resikonya nanti ya. Oke, kita mau tanya dulu dari Ibu founder kita. Kira-kira penglihatan Ibu di daerah Karo sekarang bagaimana terlihat UMKM-nya? Bagi anak-anak mudanya begitu. Apakah sudah banyak atau masih banyak yang ragu-ragu untuk UMKM begitu? Kalau saya lihat di Tanah Karo sekitar itu yang banyak sekarang artinya pelaku UMKM sudah banyak, tapi sebenarnya mereka belum paham betul. Jadi mereka itu masih home industry, dia di rumah aja dan belum berkembang keluar, tapi hanya sebatas penjualannya juga sebatas medsos. Dan ketika pihak pemerintah lah ya, pihak pemerintah mendekati mereka, sepertinya mereka enggan. Kenapa? Mungkin ada juga hubungannya dengan pajak ya, dan juga permodalan. Makanya kalau nggak salah nanti Bu Pipin juga bisa mungkin kemukakan, kalau nggak salah ada dana dari pemerintah untuk pelaku UMKM yang mikro ya. Besarannya juga kalau nggak salah lumayan juga itu untuk penjual bakso atau jagung rebus dan lain sebagainya, itu sangat membantu. Dan itu kalau nggak salah itu sepertinya bukan hidangan ya, hibah, ya, ada dana hibah, subsidi, ya, subsidi pemerintah. Jadi sangat membantu para pelaku UMKM. Tapi kalau saya melihat anak-anak muda di Karo dan sekitarnya belum maksimal. Kenapa? Mereka masih punya pikiran ya seperti yang Ibu Pipin katakan tadi, selalu mau melamar pekerjaan, apalagi pengen menjadi pegawai PNS. Itu masih begitu ya pemikiran anak-anak muda. Ya, kalau kita melihat peluang untuk entrepreneur ini, untuk anak-anak muda ini sangat banyak sekali.
Apalagi kalau dia punya kreativitas, apa saja sekarang bisa menghasilkan. Ya, itu kira-kira. Oke, berarti sebenarnya di wilayah kita Tanah Karo sudah ada begitu, cuman untuk memaksimalkannya belum ada gitu ya. Mungkin mental-mental kita entrepreneur ini juga harus ditempa begitu ya Bu. Oke, berarti mungkin nanti teman-teman udah mulai tertarik gitu, gimana caranya untuk mengoptimalkan begitu, boleh langsung ditanyakan nanti di kolom komentar ya teman-teman. Kita lanjut lagi dulu. Tapi sebentar ya, aku timpalin karena menarik ini apa yang disampaikan oleh Ibu Founder. Bahwasanya UMKM itu kakaknya UMKM itu sebenarnya adalah memang mental. Ya, jadi UMKM ini kan bisa dibilang nggak jalan kalau yang jalanin itu memang nggak punya mental entrepreneur. Ya. Nah, kalau udah bicara entrepreneur ini kan banyak ya sikap positif yang harus dibangun di dalam. Karena membangun usaha itu pasti tidak terlepas dari risiko. Iya, benar. Nah, bedanya mungkin selama ini mindset kebanyakan orang bekerja itu menghindari risiko. Makanya kepingin kerja dalam tanda kutip mungkin sebagai employee, sebagai atau pegawai gitu, atau sebagai pokoknya kerja sama orang itu risiko lebih rendah. Yang penting gajinya aman tiap bulan. Jadi kebanyakan mental itulah yang membuat banyak pelaku usaha atau khusus pelaku UMKM ini maju mundur. Awalnya semangat, turun sedikit hasil berjualannya nggak sesuai dengan harapan, tutup. Bahkan hilang, gitu kan. Nah itu selama saya menjalani UMKM saya sendiri itu juga saya alami gitu. Gimana kita udah keluarin modal, usaha, gitu kan, pembeli nggak ada, kan gitu. Sementara mungkin harus bayar listrik, bayar ini, bayar itu, biaya operasional nggak sebanding. kecil gitu. Nah, jadi mentalnya kan udahlah tutup aja, jadi pegawai aja aman. Nah di sini nih PR para pelaku UMKM ini kenapa masih naik turun perkembangannya di Indonesia. Jadi sebelum kita memang jauh membahas UMKM, perlu ya saya sebagai pelaku UMKM juga memotivasi para pelaku UMKM juga yang mulai masuk dan sudah menjalankan. Ya memang kita benar-benar harus memelihara semangat menjadi pelaku usaha itu. Nggak ada gitu menjalankan UMKM langsung untung. Karena di dalam juga kita berproses, kita belajar juga. Satu misalnya, tiba-tiba kita harus belajar, dulu belum ada online kan? Tiba-tiba kita harus belajar gimana mengoptimalkan, nah sesuai judul hari ini kan, bagaimana mengoptimalkan posisi toko kita di Facebook. Kemudian sekarang Facebook udah mulai turun, Instagram, turun lagi TikTok. Jadi kan jadi pelaku usaha itu ibaratnya jualan, kalau tidak beradaptasi dengan perubahan pasti pingsan juga kan gitu. Yang punya toko di pajak dengan yang punya toko di online itu pasti tidak sama masalahnya. Nah, ya kan? Jadi disinilah tuntutan-tuntutan yang membuat para pelaku UMKM ini harus terus bergerak, harus terus belajar supaya pasarnya makin besar, pasarnya dapat gitu. Karena apapun ceritanya, UMKM ini kan targetnya untung. Iya. Kan targetnya jualan gitu kan. Nggak ada ceritanya mau usaha kalau tidak ada konsumen. Nah, tapi bagaimana usaha para pelaku UMKM ini supaya dapat pasar, supaya punya langganan dan bertambah-tambah besar pasarnya, itulah yang harus kita persiapkan, baik dari mental, yang kedua keterampilan. Jadi nggak ada cerita punya mental nggak punya keterampilan juga nggak jalan, punya keterampilan juga nggak punya mental nggak akan bisa jalan usaha-usaha itu. Ini harus ditambahin dari gitu ya. Mental dan keterampilan itu harus beriringan. Harus. Gitu ya. Punya keterampilan bisa jualan online, tapi begitu gagal dikit tutup tokonya. Besok buka toko lagi, gagal tutup lagi tokonya. Lama-lama udah kayaknya bukan nasib jadi pelaku usaha. Mungkin bukan baru di sini gitu ya. lagi. Dia tidak belajar di situ, tidak berproses. Tutup lagi, tambah lagi kita baru pandemi. Ah, ini lebih seru lagi. Lebih kompleks lagi Mentalnya udah 100 kali lagi lebih besar. Karena yang udah istilahnya udah bertahan pun bangkrut gitu kan. Bangkitinnya gimana lagi? Balik lagi kan mental. Jadi di situ mudah-mudahan nanti acara podcast kita ini bisa menginspirasi ya buat pelaku usaha. Karena keterampilan tanpa mental, mental tanpa keterampilan, kita stuck. Ya, kita stuck. Gak bisa ngapa-ngapain. Judulnya nanti mentok lagi. Kurang lebih itu Tata. Itu ya Kak. Oke. Berarti sebenarnya kita harus punya mental dan kreativitas dan harus terus belajar.
juga gitu ya. Lihat perkembangan. Kenapa bisa usaha yang itu lebih maju ya sekarang? Apa yang bisa aku pelajari ya dari usaha yang itu? Strategi apa yang bisa aku pakai ya? Mungkin bisa dipakai gitu, dipelajari. Jadi harus observasi juga dan terus belajar gitu teman-teman. Kita akan belajar lebih banyak lagi. Kita mau lihat dari UMKM yang udah kakak jalankan sekarang, gitu ya kak. Ini kayaknya lebih seru gitu. Pengalaman ya, pengalaman ya. Jadi saya juga termasuk pelaku usaha yang putu loncat. Jadi tapi nggak bisa dipungkiri, darah muda ini kan bisa dibilang selalu mau coba hal-hal yang baru ya. Jadi sebenarnya saya juga memulai usaha itu telat. Harusnya kalau lebih cepat mungkin lain ceritanya, tapi nggak apa-apa. Ada yang terlambat, yang penting ada kemauan. Jadi waktu pertama kali mengenal dunia usaha itu kita buka konveksi sablon Medan itu tahun 2013. Jadi sumber daya kita itu waktu itu cuma semangat. Kenapa? Saya tidak bisa jahit, saya tidak bisa sablon, tapi semangatnya ada. Kenapa? Karena suka pakai kaos. Nah, daripada beli kaos sama orang, mending bikin sendiri. Begitu cerita awalnya gitu. Jadi mulailah ya cari modal, gimana ya caranya gitu kan supaya punya modal untuk beli mesin jahit, untuk mesin sablon, kemudian bisa membayar tenaga kerja jahit gitu-gitu ya. Jadi itu yang kita lakukan sampai hari ini masih bisa survive, padahal 2 tahun kita pingsan juga karena nggak ada, karena corona. Siapa yang mau pesan kaos kan gitu, hidup aja syukur, makan aja susah gitu ya Pak, orang beli kaos gitu kan. Tapi menariknya itu ya, mental tadi dijaga, makanya nggak tutup-tutup. Jadi nggak ada orderan juga nggak ditutup. Dan kemudian, nah ini yang menarik pada saat membangun Sablon Medan ini, saya banyak sekali belajar. Belajar di dalam itu adalah satu, belajar mengenal pasar. Jadi pertama kali membangun Sablon Medan ini yang saya pelajari justru bukan pasar konvensional, bukan pasar door to door, tapi pasar digital. Jadi makanya strategi pemasaran kita di awal itu mengoptimasi sosial media. Kita optimasi Facebook, waktu itu belum ada Instagram, Facebook dan punya website. Nah jadi saya itu sama suami getol banget beriklan dari Facebook dan beriklan dari website. Nah, puji Tuhan konsumen kita justru bukan orang Medan, konsumennya juga bukan orang Sumatera Utara, yang belanja itu dari Nusa Tenggara gitu, dari Aceh, dari Riau, karena iklannya menyasar ke sana. Itu justru konsumen saya itu bukan orang Medan. Nah, jadi karena sudah menikmati pemasaran secara online, di situ makin getol belajar digital marketing. Nah, itulah awalnya kenapa saya lebih tertarik jualan secara online. Tapi waktu itu belum ada marketplace, belum ada Shopee, belum ada Tokopedia dan lain-lain. Jadi kerjaan saya tiap hari itu tiap jadi satu kaos, foto sama kaosnya taruh di Facebook. Tiap hari saya lakukan begitu. Akhirnya dari teman-teman Facebook juga yang belanja. Kak, kantorku mau gathering, bikin kaos ya. Kak, sekolah kami mau perpisahan, bikin kaos ya. Nah, itulah yang saya lakukan untuk membangun pasar. Makanya catatannya adalah UMKM itu harus ketemu pasarnya. Ya. Jadi bagaimana ketemu pasarnya? Ya, walaupun kita UMKM, kita harus belajar marketing. Nah, jadi disitulah awalnya dapat cara ya untuk mengembangkan bisnis UMKM di sektor bukan fashion ya, lebih bisa dibilang produksi pembuatan pakaian, karena kita nggak mengeluarkan desain saat itu. Nah jadi sudah menikmati itu, udah terbiasa berjualan secara online, barulah itu nama darah muda ya, kepikiran buat yang lain. Itulah kenapa mencoba untuk membangun saat itu ada startup ya, bukan bisnis sih, tapi lebih ke bagaimana memaksimalkan pekerjaan lewat digital. Itulah buat Pak Tani Digital, buat Sayur Medan. Sayur Medan ini baru kok, itu baru pas pandemi itu. Walaupun nggak semuanya selancar yang diharapkan, tapi minimal di situ mentalnya yang terpelihara. Jadi mencoba untuk terus membangun pasar dengan inovasi. Nah itulah akhirnya kenapa puji Tuhan sampai hari ini bisa bertahan. Gitu. Nah jadi saya cuman memberikan masukan kepada para pelaku UMKM yang memang itu tadi ya, tidak berhenti belajar. Jadi
bagaimana bisa bertahan, bagaimana bisa mengoptimalkan pekerjaan atau usaha, kuasai strategi untuk menembus pasar. Nah, tambahannya bagaimana menembus pasar? Belum ditanya ya. Lanjut aja. Bagaimana menembus pasar? Nah, itulah awalnya saya juga belajar lagi, belajar bagaimana memaksimalkan digital marketing. Makanya pernah ngobrol sama ibu founder, coba juga berbagi pengalaman dengan dulu ya pelaku UMKM ya di Madraman, di masyarakat ya saya ajarin lah pengalaman, bukan karena pintar ya, tapi karena pengalaman gitu kan. Saya juga belajar sama orang, belajar dengan Google juga gitu kan. Jadi pengalaman itu saya bagi-bagi, bagaimana mengoptimasi sosial media, bagaimana berjualan melalui Google, bagaimana berjualan melalui marketplace. Aku saya bagi-bagikan ke teman-teman. Karena apapun ceritanya, tanpa bisa membangun pasar online, bukan berarti offline juga nggak lancar ya. Offline juga harus jalan. Jadi dua-dua harus jalan, online dan offline harus jalan. Sampai hari ini offline tetap kok jalan. Tapi alangkah lebih baiknya kalau pasar jualan kita itu makin besar. Kalau bisa laku satu hari 10 konsumen, ngapain cuma ngejar 2-3 konsumen? Kurang lebih gitu ya. Nah makanya bagaimana caranya? Ya itu tadi, kita harus sering-sering aktif lah ya di media-media online kita, aktif di Facebook. Ya itu saya bilang awareness, misalnya ada AIDA, awareness, interest, desire, and action. Nanti kapan kita podcast khusus untuk itu? Ini sedikit-sedikit aja. Jadi pelaku UMKM itu kalau udah ngerti digital atau sosial media, nggak boleh diem-diem aja. Awareness itu gimana bikin orang lain atau teman-teman kita sadar, aware kalau kita jualan. Kita kan kebanyakan jualan malu-malu, malah malu gitu posting di Instagram, posting di Facebook kalau kita jualan. Kalau saya mah nggak tahu malu, gitu. Jualan aja gitu. Mau orang suka, nggak suka. Kan ada 5.000 temen, masa 50 nggak lihat gitu kan? Gitu sebenarnya ada yang notice pasti. Iya, masa 5.000 teman 50 nggak lihat kan gitu. Udahlah, kadang saya nyanyi-nyanyi, nari-nari, kadang gila-gila gitu lah, harus begitu. Buat aware orang. Kalau kita tukang baju gitu, tukang kaos, tapi jangan aneh-aneh juga lah ya. Ikutin tren. Kalau tren hari ini orang lagi nyanyi-nyanyi, kita nyanyi. Trennya besok orang marah-marah, kita marah-marah. Gitu. Yang penting ujungnya orang tahu kita jualan. Itu cara yang menurut saya efektif, awareness, membangun kesadaran audiens kita, followers kita kalau kita jualan. Dan ini harus konsisten ya, nggak boleh kita lakukan seminggu sekali. Karena orang nanti nggak yakin orang jualan atau nggak sih. Iya. Jadi atau lagi nggak ngebalas chat, slow respon gitu, slow respon untuk Facebook atau itu jangan dilakukan. Kita harus fast respon, cepet banget. Orang tanya jawab gitu. Kalau nggak gitu orang akan cek toko sebelah. Bener. Orang sekarang lebih pengen dilayani, sangat pengen cepet-cepet direspon. Kalau enggak banyak kok yang lain nggak cuma toko itu gitu. Jadi itulah ya, pelaku UMKM itu harus bisa membangun kesadaran para audiensnya. Yang kedua, kalau orang udah sadar, maksudnya target pasarnya udah sadar, gimana caranya bikin mereka interest, suka sama kita. Kalau mereka suka sama kita kan harus kadang-kadang kita kasih bonus gitu ya, kadang-kadang kita WA atau japri dia, kok nggak main lagi ke sini gitu kan, yuk beli yuk, ini ada diskon 20-30% gitu. Itu yang harus dilakukan pelaku UMKM. Jadi pelaku UMKM itu kalau dalam sepak bola dia harus jemput bola, nggak boleh nunggu bola. Dia harus datangin tuh. Terus kalau dia nggak bisa mendatanginya juga harus berbagi cara ya, bukan cara itu saja, orang bosen. Mungkin hari ini bikin kuis, besok bikin diskon, besok lagi telepon pribadi, kasih foto cantik-cantik. Makanya kan pelaku UMKM juga harus belajar foto, ya kan, belajar desain grafis juga. Mereka harus bikin lah gimana supaya orang lain suka sama produknya. Itu interest. Jadi nggak cukup cuma posting selesai, enggak. Bisa dipikirin warna apa yang lagi disukain, produk apa yang lagi disukain. Pokoknya dibikin lah target pasar itu sampai interest sama kita. Minimal apa hasilnya sebelum beli? Follow akun kita. Nah, interest. Yang ketiga, bikin mereka tuh nunggu kita. Saya kayak apa ya yang baru ya, kayak desain rasanya. Saya udah menikmati
itu gitu. Iya. Kadang Pin ada desain kaos yang terbaru nggak? Ada desain kaos rohani terbaru nggak? Itu udah mereka nunggu kita gitu. Sampai sebegitunya kita harus bisa memperlakukan konsumen kita. Yang terakhir baru mereka akan action, pasti beli. Ya itu bisa saya pelajari, perilaku itu karena pengalaman ya. Karena pada akhirnya kalau mereka sudah suka sama kita, mereka yang nanya desain terbaru apa gitu. Nah itulah yang harus dilakukan pelaku UMKM, membangun kesadaran, ya kan, membuat interest, mereka suka, membuat mereka lebih dan lebih suka lagi sampai mereka beli dan terus merekomendasi kita ke orang lain. Jadi pelaku UMKM itu untuk marketing jangan pelit-pelit gitu, jangan pelit-pelit. Sering-sering aja keluarkan sedikit uang untuk beriklan atau ngasih bonus sama pembelinya. Gitu, jangan pelit lah jadi pelaku UMKM karena itu juga kuncinya buat kita bisa disukai dan konsumen kita bisa bertahan terus. Itu deh. Kalau dari pengalaman sendiri gitu ya Kak, kalau misalnya kita beli di satu tempat terus beberapa kali dikasih bonus gitu ya, pasti rekomendasi ke teman, aku kemarin beli di situ dikasih bonus. Itulah yang membuat Jadi tertarik gitu iya, kan. itulah yang saya bilang obatnya untuk pembeli. Siapa? Kita sebanyak-banyaknya duit kita kalau dikasih bonus nggak mungkin nggak suka ya dia. Iya. Padahal juga bonus Nah, gitu ya. itu menyenangkan. Itu kayak psikologisnya semua orang gitu. Iya, benar. Sebanyak-banyaknya kemampuan kita bisa beli kok. Tapi kalau dikasih kan senang. Nah, itu yang harus dipikirkan oleh pelaku UMKM. Nggak usah hitung-hitungan, itu marketing. Gitu. Jadi itu perlu dilakukan terus. Jadi jangan langsung nyerah kalau jualan. Iya. Kalau hari ini bulan ini belum oke, bulan depan coba lagi. Bulan depan dicoba lagi. Pasti prosesnya ada ya untuk bisa sampai ketemu pasar itu. Benar. Menarik sekali ya teman-teman, bisa digarisbawahi juga. Jangan pelit-pelit kalau kita UMKM gitu. Mungkin sekali-sekali boleh kasih giveaway juga, ya Kak. Kayak kita ini lagi ada event sesuatu, kita giveaway, kasih sesuatu tanpa kalian harus beli, tapi kita adakan giveaway gitu supaya konsumen kita tertarik gitu. Tapi tetap juga fokus di produknya ya. Nanti sering-sering ngasih bonus juga barang yang jelek kan. Harus seimbang ya Kak. Jadi memang pelaku UMKM itu jaga semua ya. Iya. Barangnya juga bagus lah. Jangan kasih bonus Asal-asal aja. iya, jual murah kan, tapi tahunya barangnya juga cepat rusak lah, cepat mengecewakan. Kualitas juga Jadi harus ya. Dipertahankan. harus seimbang gitu. Oke, tadi sempat mention sama Kak Yosefin tentang pandemi. Tadi sempat bilang di kakak sendiri merasakan dampaknya gitu ya Kak. Kira-kira sebelum pandemi dan setelah pandemi ini apa nih Kak yang terjadi perubahan di UMKM? Wah banyak banget ya. Nggak cuma di UMKM juga kan, industri besar juga banyak yang tumbang ya. Apalagi di saat itu memang bisa dibilang semua orang kaget karena ekonomi pun juga langsung jatuh. Jangankan pelaku usaha, petani aja pingsan kan gitu ya, apalagi kita yang biasa mungkin ada konsumen ini tiba-tiba hilang gitu. Jadi pasti jauh sekali perbedaannya. Jadi saya masih ingat itu tahun 2019 kita lagi bagus-bagusnya itu Kabupaten Medan kan. Tiba-tiba 2020 Masuk COVID. sebulan aja itu paling cuma yang nanya kaos tuh 3 orang gitu. Dan itu pun karena udah nggak, pokoknya itu udah jadwal mereka jauh-jauh hari mau bikin kaos gitu. Jadi kebayang ke rasanya dalam 1 bulan itu tidak ada penjualan sama sekali untuk menutupi biaya operasional. Sebulan kita masih punya cadangan lah ya untuk bisa menutupi. 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan pingsan lah 1 tahun. Kondisinya itu benar. Disitulah kami mulai jual-jual sayur itu. Karena Berarti sempat berhenti dulu. jadi pegawai Sablon Medan itu saya buat jadi pegawai sayur Medan. Oh berarti dialihkan. Karena nggak ada kerjaan. Iya benar-benar. Nggak ada kerjaan. Dan mereka juga nggak bisa melamar kerja kemana-mana kan. Jadi itu tadi ya. Jadi salah satu serunya diri entrepreneur ini tadi kita sudah memikirkan menciptakan pekerjaan kan. Kalau kita tutup itu kan mereka nggak makan lagi, nggak kerja lagi. Jadi waktu itu saya setengah gila memang nggak punya pengalaman jual sayur. Udahlah kita jual sayur aja.
antar ke rumahnya, kita pakai sarung tangan, pakai apa, pokoknya baju hazmat gitu. Yang penting kalian kerja. Jadi itulah awalnya kita jual-jual sayur, karena di situasi itu memang orderan itu bisa dibilang 90% hilang. Toko tutup berbulan-bulan. Karena orang untuk memanfaatkan uang untuk belanja aja agak lebih takut gitu, Iya. apalagi beli baju kan Kak. Yang paling sedih itu sebenarnya karena nggak ada orderan, tapi saat itu nggak ada masker langka ya. Iya. Jadi saya punya stok bahan kaos itu kan jadi nganggur. Tiba-tiba lagi kita olah semua jadi masker. Iya. Pokoknya jangan berhenti mikir gitu ya. Jadi kami sempat menyebut diri kami 3 bulan itu PMI, Pejuang Masker Indonesia. Setiap, jadi bener-bener kan dalam ketakutan kan tetap masuk kerja jual masker. Nah itu masih bisa kami tangani 3 bulan lah, sampai bulan 4 itu masker. Tapi habis itu kan masker banyak lagi datang ya. Iya. Habis lagi kerjaan kami. Gak ada yang pesen seragam, gak ada yang pesen baju. Itulah akhirnya bulan 5. Jadi bulan 1 sampai bulan 4 2020 masih jadi PMI, Pejuang Masker Indonesia. Bulan 5 kami pindah ke Gaban Jahe, bulan 7 jual sayur. Itulah pelaku UMKM. Gak bisa diam, harus terus berpikir supaya bisa bertahan. Lihat juga apa yang dibutuhkan masyarakat gitu ya Kak. Iya. Mungkin ada masyarakat kita yang udah nggak berani lagi keluar rumah untuk beli sayur begitu. Kita manfaatkan lah itu gitu ya Kak. Jadi itu akhirnya membuat pegawai itu satu pun tidak di PHK. Jual sayur, jual ikan. Jadi cabul Medan itu dibawa jadi bawa ikan, bawa sayur, bawa apa gitu. Karena udah tambah lagi usahanya gitu Nggak ya. jual, siapa lagi yang beli baju kan ya ada. Jadi jual sayur. Itu sedikit pengalaman karena pandemi. Itu mungkin di teman-teman di rumah juga merasakan begitu ya Kak. Gimana sih dampaknya? Mungkin dulu kalau misalnya kita jualan makanan ya laris aja gitu, tapi pas ada pandemi kita udah mengurung diri di rumah, masak sendiri, jajan-jajan di luar, jadinya nggak ada yang beli juga gitu. Jadi terjadi keresahan. Jadi sebenarnya teman-teman jangan berhenti untuk memikirkan apa kebutuhan pasar kita gitu. Kalau dari Kak Yosefin tadi, oh teman-teman nggak ada yang butuh kaos sekarang, tapi butuh ada yang mengantarkan sayur ke rumah. Kita ambil itu, arah itu gitu, supaya jangan sampai tutup lah, ya jangan sampai tutup dan akhirnya yang bekerja bersama kita pun akhirnya nggak bisa makan juga gitu ya Kak. Kita harus pelihara juga yang ada bersama kita bekerjanya gitu. Oke. Nah kira-kira Kak, dari cerita Kakak tadi udah melihat observasi lapangan begitu kan, terus ciptakanlah yang baru, jual sayur tadi gitu. Ada nggak yang paling buat Kakak merasa udahlah berhenti aja lah gitu? Terus gimana Kakak akhirnya mengoptimalkan itu kembali gitu? Kalau untuk berhenti itu nggak pernah ada ya. Sebenarnya badai corona kemarin itu adalah salah satu hal yang paling sempat saya takuti karena nggak tahu berakhirnya kapan. Jadi waktu itu udah kayak hopeless. Jadi kita tuh namanya mantap makan tabungan. Iya. Kenapa mantap? Nggak ada yang masuk lagi kan? Iya. Tabungannya yang dikuras ya. Jadi Untung aja ada mantap. Iya. untuk ada pun lahan pun sakit lagi kan. Orang cuma mikirin gimana bisa sehat aja saat itu. Gitu. Jadi itu adalah sempat satu masa di mana saya betul-betul sudah menyerah. Karena mental sekuat mental apapun, kalau namanya ngelawan musuh yang nggak kelihatan kan kita nggak tahu kapan menimpa kita gitu saat itu. Jadi itu buat saya sudahlah, kalau memang tutuplah. Tapi untungnya tidak tutup. Selalu berpikir apalagi gitu. Jadi pesan saya buat pelaku UMKM juga memang cintai apa yang kita kerjain sampai akhirnya kita nggak menyerah dalam situasi apapun. Nah kalau kita tidak mencintai itu, cinta ya bahasanya ya kita menyerah terus, jatuh mundur. Tapi yang harus dilakukan pelaku UMKM itu jatuh bangkit. Itu yang selalu saya dorong ke teman-teman pelaku UMKM. Jadi cinta itu artinya kita berjuang untuk itu. Apapun yang kita alami di dalam itu proses. Karena menjadi pelaku usaha itu PR-nya banyak. PR
operasional, itu memikirkan bagaimana menghasilkan produk. PR keuangan, bagaimana bisa bertahan, aspek finansial. PR sumber daya manusia, karena pelaku UMKM juga banyak pada akhirnya tutup karena seringan ribut sama pegawainya, sampai akhirnya pegawainya nggak ada, dia nggak bisa jalanin usaha sendiri terus kan. SDM. Yang terakhir, ini yang paling penting, pelaku UMKM itu tidak tahu membangun pasar. Jadi dia hanya berpikir begitu bangun usaha langsung ada yang beli, itu mustahil. Ya saya belajar juga ya dari pengalaman itu, bahwasanya memang 4 hal ini sangat penting, tapi yang paling harus dipelajari oleh pelaku UMKM adalah bagaimana membangun pasar, bagaimana menguasai strategi pemasaran untuk menjual produknya. Kalau nggak bisa di situ, repot. Kita nggak akan pernah ketemu pelanggan yang terus-menerus lewat depan toko kita kalau kita tidak panggil masuk. Dan itu yang harus dilakukan UMKM. Jadi pelaku usaha itu memang bisa dibilang kayak anak sekolah yang nggak pernah berhenti belajar. Dulu Facebook, strategi jualan di Facebook gimana kan? Belajar lagi. Sekarang Instagram, teknologinya berkembang terus. Instagram hari ini dan Instagram 2-3 tahun yang lalu nggak sama. Pelaku UMKM harus belajar. Foto harus belajar, bikin video harus belajar. Bisa jualan di marketplace, bukan sekedar buka toko online langsung laku kan. Kalau kita buka toko di Tokopedia, Shopee, Lazada, enggak langsung. Jadi di dalam juga kita harus belajar gimana beriklan di Tokopedia, bagaimana supaya barang produk pertama kita laku, itu semua ada belajarnya gitu. Terus gimana memanfaatkan TikTok untuk jualan. Jadi itu tadi ya, dari 4 poin itu pelaku UMKM harus belajar operasional untuk produknya, untuk sistem di perusahaannya, finansial untuk bikin laporan keuangan dan juga ngurusin bagaimana cash flow-nya. Karena kalau misalnya pelaku UMKM katakan butuh modal, mau ke bank kan selalu nanya laporan keuangannya mana? Ya, pelaku UMKM bilang nggak ada, campur-campur ini nggak bisa, nggak naik kelas lah. Kalau modalnya katakanlah pelaku UMKM bilang kan modal kami nggak ada, ya nggak bakal bisa nambah modal kalau nggak buat sistem yang baik. Gitu. Bank juga kalau ngasih uang kan, apalagi sekarang lembaga keuangan sangat banyak ya. Bahkan ada tadi dibilang sama Bu Founder, hibah juga banyak, kur juga bunganya sangat rendah, bantuan BUMN misalnya kayak PNM itu banyak. UMKM-nya mau ngambil nggak? Kan gitu. Kalau UMKM-nya mau ngambil, berarti UMKM-nya juga harus siapkan. Nah kalau mereka biasanya yang mau memberikan modal kan selalu lihat laporan gitu kan. Nah, makanya UMKM-nya juga perlu bisa berlaporan. Yang ketiga tadi SDM. UMKM sampai kapanpun jangan kerja sendiri. Kita jadi direktur, kita jadi cleaning service, kita jadi tukang masak, nggak sanggup. Kita semua. Nah, UMKM juga harus belajar untuk mendelegasikan tugas. Disitulah membuka lapangan pekerjaan. Jadi harus bisa ngurusin SDM. Kalau pegawai kita keluar masuk, itu kan ada nggak beres sama yang punya usaha kan? Nah, nggak bisa bertumbuh juga. Makanya pelaku usaha juga belajar SDM lagi. Gitu. Yang terakhir itu tadi ya, pemasaran. Bagaimana strategi untuk memasarkan produk. Jadi kalau saya ditanya sih pelaku UMKM ini adalah pelajar yang nggak berhenti sekolah. Selalu harus update, selalu harus berkembang. Dari ini kan luar biasa. Belajar terus. Podcast kita buat. Kenapa Pak? Karena memang tujuan kita supaya orang lebih banyak tahu apa yang kita lakukan. Apa yang kita lakukan ini bisa membekali orang lain, begitu Yes. ya. Kalau misalnya ada permasalahan, ya kita bisa kasih solusi, begitu. Iya. Kembali ke visi Serenity lagi, Iya. gitu ya teman-teman. Oke, ini udah ada masuk pertanyaan satu Pak. Tadi udah kita bahas sih tentang mental. Pertanyaannya begini, bagaimana cara menjaga mental di saat usaha kita mungkin sedang tidak berjalan sesuai harapan? Pertama banyak doa. Sudah jelas. Itu dulu ya. Doa. Yang kedua, kalau saya itu ingat lagi, kenapa dulu buka usaha? Itu dulu pertama. Ingat lagi, kenapa dulu buka usaha? Cinta nggak sama pekerjaannya? Nah itu bahan yang sangat bagus untuk membangkitkan semangat.
Ya kalau bilang saya rugi pasti udah banyak rugi lah. Udah rugi, utang banyak gitu kan. Kalau nggak semangat pakai apa nyelesainnya kan gitu. Jadi kenapa jadi tetap semangat? Ingat motivasinya. Waktu membangun usaha itu pasti punya tujuan. Makanya ini juga bagus ya buat para pelaku UMKM. Jangan ragu membuat visi dan misi usahanya. Itu bagus banget itu. Jadi waktu kita bangun usaha, nah nanti kapan-kapan kita buat sesi ya bagaimana membangun model bisnis. Jadi kita harus tahu juga apa value dari usaha kita. Walaupun usaha kita mikro, contoh, kenapa kita jual makanan? Walau dari rumahan, value-nya adalah misalnya kita mau jual makanan sehat, bebas bahan pengawet atau bahan kimia, dan visi kita menjual makanan ini untuk membantu ibu rumah tangga yang kesulitan untuk menyiapkan makanan bagi anak-anaknya. Value-nya kan bagus banget itu ya. Nah, ketika mengingat misi dan visi itu setelah kita turunkan, kita semangat kok jalanin usaha itu gitu. Bukan sekedar aku buka usaha lah, nggak ada kerjaan lagi, mana tahu itu nggak keren gitu. Jangan jadi pengalihan, Nggak gitu keren. ya. Jadi harus punya misinya apa, visinya apa untuk bangun usaha mikro sekalipun, dan tahu beda produk yang kita jual dengan yang sudah ada apa. Dari situlah nanti termotivasi untuk membuat kita semakin menyukai pekerjaan kita, produk kita, dan kita terus berinovasi dalam contoh. Saya dulu awalnya jual kaos gitu kan, mulai habis kaos masa kaos aja sih, pelan-pelan berinovasi bikin tas, tote bag, iya, yang mampu aja dulu, yang nggak mampu nggak usah kerja, bikin tote bag gitu kan. Value-nya apa waktu itu? Mengurangi penggunaan tas plastik. Iya, pembelanjaan. Jadi saya sibuk mempromosikan tote bag itu gitu. Jadi setiap mengingat itu ada gitu mental yang membuat dia ya, yang kita lakukan buat kita juga semangat. Dan itu yang menurut saya mantap banget kalau kita sadar kenapa kita punya produk atau kenapa kita jadi pelaku usaha. Jadi sadar, biar mental itu terpelihara. Jadi masalah apapun yang datang kita nggak ciut, gitu. Kita nggak takut karena kita tahu tujuan kita apa membangun usaha itu. Itu cintai apa yang Cintai kita ya, hidupi dan cintai gitu ya. Kalau misalnya gimana sih kalau kita cinta sama sesuatu pasti tetap kita perjuangkan gitu ya Kak. Suka aja kita gitu. Kalau kita tinggalin malah kita yang lesu. Iya. Jadi sejelek-jeleknya usaha kita saat ini, cek dulu kita suka nggak ngerjain itu. Biar nggak betul loncat, nanti nggak cocok ini bikin lagi yang lain. Tiba-tiba ada masalah lagi di situ, ganti lagi yang lain. Gitu ya. Artinya itu ngerusak mental kita sendiri waktu buat usaha. Makanya kebanyakan milenial kan begitu. Saya bilang pada akhirnya kalau kalian nggak suka apa yang kalian kerjain, ya melamar kerja lagi kan gitu. Harusnya tadi bisa berproses di dalam, kemudian naik kelas. Taunya karena nyerah, kirim lamaran lagi. Supaya risikonya kecil gitu ya. Apa ya udah setiap akhir bulan gajian mungkin gitu kan Kak. Tapi itu ya teman-teman, mentalnya yang harus ditempah gitu. Ya. Supaya nggak dikit-dikit ya udahlah cari yang baru lagi lah gitu, nggak gitu ya. Lebih dicintai lagi pekerjaan itu gitu. Entrepreneur mindset-nya itu harus terus dipelihara. Jadi berani ngambil risiko, kreatif, inovatif, cepat belajar, mau tidak gampang tersinggung. Iya. Nah, itu kan nggak gampang ya melatih itu semua. Jadi kalau jadi entrepreneur kamu cepat tersinggung gawat. Nanti konsumen kita apa aja bisa dikasih tahu sama kita ya Kak. Jadi pelaku usaha akan berantem sama pelanggan mau gawat. Langsung lah bubar, nggak ada lagi yang datang Jadi, ke tempat kita. gitu. Jadi banyak banget yang harus dipelihara untuk membangun motivasi menjadi pelaku usaha. Jadi mentalnya mantap lah. Harus mulat mentalnya gitu, jangan ada yang kosong-kosong di dalam, nanti langsung hancur gitu ya. Berarti entrepreneur ini kompleks lah, kalau bisa kita bilang kompleks lah ya Kak. Semuanya di dalam gitu. Sesinya kalau kita belajar entrepreneur sesinya panjang gitu ya, berapa SKS gitu ya. Kalau ngambil mata kuliah kayak lama gitu. Oke. Ada lagi kira-kira dari teman-teman di rumah? Kita masih tunggu pertanyaan-pertanyaan gitu. Boleh langsung dikirimkan sebelum kita nunggu teman-teman kita di rumah gitu ya. Kira-kira dari Ibu Founder dulu, dari
masukan dari cerita dari Kak Yosefin, kira-kira gimana harapannya ke anak-anak muda mungkin di rumah gitu Ibu? Ya, jadi kalau kita berbicara tentang entrepreneur, ya ini panjang ceritanya. Siapa sebenarnya entrepreneur? Ya pelaku UMKM itu sudah termasuk entrepreneur. Jadi anak-anak muda ataupun ibu-ibu yang muda sekarang banyak sekali sebenarnya sudah pelaku entrepreneur, ya pelaku UMKM itu. Masalahnya memang kembali ke mental tadi dan kreativitas tadi. Kadang-kadang kita sebenarnya punya bakat untuk terampil dalam satu hal usaha, tapi kita takut. Kenapa? Kalau saya buat ini mungkin modalnya nanti harus bertambah, sementara saya punya modal hanya sekian gitu. Jadi nggak mau berusaha untuk lebih maju. Udahlah ini aja, kalau memang misalnya satu hari jual pisang goreng 20, nggak usah lagi 30, biar aja lah 20. Kalau laku 20, kenapa nggak dibuat 40 misalnya? Iya. Kalau laku 40, buat 80. Iya. Kita takut nanti nggak habis gitu. Itu kadang-kadang pelaku UMKM sering seperti itu. Jadi anak-anak muda sekarang sebenarnya mental itu harus dipersiapkan dengan menjadi mental yang tangguh dan pantang menyerah. Pantang menyerah. Itu yang saya lihat di anak-anak muda sekarang, ya mungkin sedikit sedikit menurun. Kenapa? Ada juga memang dampak medsos ini, IT ini sekarang. Jadi kalau seandainya usahanya itu tidak menguntungkan, lalu mereka cepat kali menyerah. Udahlah, ganti. Memang entrepreneur ini memang harus selalu siap untuk merubah, ya, menerima perubahan, menerima perubahan seperti yang disampaikan narasumber kita tadi. Itu harus siap kita. Kenapa? Memang begitu dituntut zaman kita. Kalau kita tetap konvensional jualan misalnya, kita buka toko lalu konvensional aja buka, nggak ada marketing, nggak ada usaha apa, seperti yang kita ikut narasumber kita, orang pada lewat aja. Bagaimana kita nggak gigit jari melihat orang belanja ke sebelah kita, ya memang dia aktif promosi dari medsos. Itu yang kita kadang-kadang nggak siap untuk maju. Jadi dari Serenity, ya ayolah adik-adik atau teman-teman sahabat Serenity, kalau kita mau berdiskusi tentang UMKM atau menjadi entrepreneur sejati yang punya, yang cinta, tadi dibuat cinta ya. Kalau cinta itu kan sejalan dengan hati. Kalau kita tidak punya hati melakukan sesuatu, percayalah kita tidak akan enjoy. Merasa terpaksa, tertekan. Jadi nggak bisa langgeng kalau kita mengerjakan sesuatu dengan tanpa hati gitu. Jadi cinta harus dengan hati juga melakukan sesuatu itu. Jadi pantang menyerah. Anak-anak muda sekarang banyak sekali peluang. Orang yang kreatif, entrepreneur selalu bisa memanfaatkan peluang. Justru satu sisi, COVID itu ada juga yang pintar, dia membuka peluang akibat COVID itu. Saya kemarin ada lihat di YouTube, ya, hebat juga ini. Dia udah bisa bawa mesin kopi yang kecil, jadi dia dari kantor ke kantor. Siapa yang mau motokopi nggak perlu lagi ke toko, dia langsung jemput bola. Jadi seperti yang aku katakan tadi, jemput bola memang. Kalau sekarang ini kita nggak jemput bola, persaingan sangat ketat, kita akan kalah. Begitu kira-kira. Berarti mental lagi, yang kembali lagi ke mentalnya. Berarti gimana caranya kita mengoptimalkan usaha kita itu sebenarnya ada di mental kita sendiri, dan bagaimana cara kita belajar, begitu ya Kak dan Ibu, benar sekali. Oke, di sini ada pertanyaan lagi. Disebut dong nama yang nanya. Oh, siapa? Halo. Iya. Gitu. Kalau memang UMKM ini dibahas seru. Ya, Seru banget. Seru.
apalagi kita bisa ketemu nanti dengan orang-orang yang betul-betul dari minus Ya, betul. bisa bangkit, kemudian mereka bisa membagi kisahnya bagaimana berjalan membangun usaha itu. Ya, Wah, seru sekali. Ya. Di dalam itu campur-campur rasanya. Nano-nano gitu. Ada orang Campur yang sari. iya. Dan ada yang dia sama sekali nggak ngerti bisnis, sekolahnya pun bukan sekolah itu, Iya, gitu kan. betul. Tapi belajar dengan masalah, Betul. akhirnya juga luar biasa. Dari pengalaman-pengalaman itu Ya. begitu ya. Jadi mungkin sedikit lagi. Ayo teman-teman yang mungkin kita bergabung pada siang ini, kalau misalnya Anda punya kelompok 3-5 orang, ayo kita diskusi ke Serenity. Betul sekali. Ada sumber kapan Siap. ada siap. Iya, iya. Saya ajak teman-teman yang mau membangun UMKM, Iya. kita sama-sama bertumbuh. Betul. Kita ke Serenity ya. Iya. Ini wadahnya sangat baik untuk Iya. kita bisa berkumpul, berdiskusi, berbagi, Diskusi, ya. saling membantu untuk menjalankan produk atau usaha masing-masing. Iya. Oke, kita ini ada dari Kak Manda. Apa saja kesulitan dan halo Kak Manda. Kita halo dulu ya Kak Manda. Alamatnya di mana? Alamatnya nggak ada dikasih tahu di sini. Beda Kasih tahu atau dong, di Manda? ya. Kasih tahu dong. Kasih tahu ya Kak Manda, di mana ya di bawah ya. Kak Manda katanya gini, apa saja kesulitan dan kesalahan yang dilakukan oleh para UMKM di zaman era new normal ini? Kesulitan dan kesalahan, ya. Dan bagaimana supaya para UMKM khususnya di Tanah Karo, berarti orang Tanah Karo ini ya, Oh, iya. Kak Manda. Oke. Dan bagaimana supaya para UMKM khususnya di Tanah Karo tidak kalah bersaing dengan produk luar? Ini udah main keluar ini Kak. Gimana Kak kira-kira? Kalau kesulitan selalu pasti ada ya dalam menjalankan usaha, apalagi baru menjalankan usaha karena banyak nggak tahunya gitu. Belum berpengalaman di situ. Jadi kalau bicara kesulitan pada saat kita membangun usaha itu misalnya kesulitan dari aspek bagaimana menghasilkan produk, bagaimana ketemu supplier yang tepat, bagaimana memperoleh permodalan. Itu kalau kategori sulit ya. Bagaimana memasarkan produk, ya artinya bagaimana dia nggak tahu gitu mengoptimasi sosial medianya, dia nggak tahu. Marketingnya dia kurang. Ya, jadi itu sulit semua. Nah, ya kan, biasanya begitu sih untuk pelaku usaha baru. Kalau bicara soal kesulitan, hal-hal ini umumnya yang dialami oleh pelaku UMKM. Makanya bagus sekali jika pelaku UMKM pemula itu punya komunitas. Nah, makanya kayak Serenity gitu kan, datang diskusi ke sini. Karena pasti dengan punya komunitas, dengan punya teman, kita bisa saling berbagi pengalaman gitu. Dan dalam ilmu entrepreneurship itu salah satu yang paling penting yang harus dimiliki oleh pelaku usaha itu adalah namanya networking. Makin banyak bergaul, makin banyak teman, makin banyak modal. Karena modal itu nggak selalu datang dari bank, dari temen juga bisa datang. Dan modal itu nggak selalu uang, modal pengalaman, modal pinjamkan barang dulu, mesin dulu, gitu. Itu adalah modal. Jadi itu biasanya kesulitan yang dialami pelaku UMKM. Nah itu saran saya, cari komunitas, ikuti seminar. Kalau ada seminar yang dilakukan misalnya dari entah itu Kementerian UMKM atau lembaga-lembaga sejenis, itu eventnya banyak kan, ikutin aja gitu. Mungkin itu akan makin memotivasi kita untuk membangun produk. Jadi nggak sulit sekarang bangun usaha dibandingin 20 tahun yang lalu. Kalau dulu kan banyak nggak tahu kemana bertanya. Kalau sekarang banyak, terus kalau bingung nanya ke internet. Google siap memberikan semua jawaban. Nah itu biasanya kesulitan. Kalau definisi kesulitan buat saya begitu ya. Kalau kesalahan, nah ini yang kembali lagi ya. Kalau kesalahan itu memang pelaku UMKM ini banyak belum siap jadi pelaku usaha. Kenapa belum siap? Karena setengah hati. Jadi salahnya di mana? Salahnya misalnya kan waktu mulai usaha itu dimulai tapi nggak tahu menjalankannya seperti apa. Kan akhirnya salah memulai dan gagal. Gagal itu cepet banget gitu. Terus udah gagal lemas yang punya. Jalan kan misalnya udah lemas. Itu menurut saya kesalahan. Kita itu sebelum memulai usaha survei dulu lah. Kalau mau buka kafe misalnya kan pelajari dulu
mana membuat kafe, jangan orang bikin kafe kita bikin kafe, orang bikin ini kita bikin ini, gitu kan, ikut-ikutan, jangan. Jadi sebelum memulai usaha, cek kompak dulu lah gitu, mau buka usaha apa, bagaimana proses di dalamnya, terus apa yang perlu dipersiapkan, pelajari dulu gitu, jangan gegabah. Nggak masalah telat-telat dikit, yang penting tahu. Jangan aja mau buat kafe lah, tapi hitung-hitungan kafe nggak tahu. Satu cangkir misalnya 20.000, ya kan? Kalau cuma 10 yang datang satu hari, kan cuma 200.000, nggak nutup kan gitu. Pelajari dulu, gitu, biar jangan salah. Itu menurut saya kesalahan. Yang kedua, jangan salah cari teman waktu menjalankan usaha itu. Nah, kebanyakan saya lihat ada beberapa anak-anak muda bikin usaha bareng-bareng, stuck, berhenti, bubar bahkan karena kesalahan tim. Membangun tim itu penting kali pada saat menjalankan usaha ini khusus anak muda ya, karena kebanyakan anak muda kan belum punya modal finansial ya, modalnya kebanyakan modal pergaulan kan. Jangan sampai salah pilih tim. Nah, itu juga catatan dari saya ketika membangun usaha. Kalau salah punya tim, misalnya timnya nggak sefrekuensi gitu untuk menjalankan usaha, taunya tahu tim senang-senang aja, susahnya nggak bisa gitu. Itu juga ya, itu juga bahaya dalam menjalankan usaha. Itu sering kesalahan, salah memulai sering di situ sih. Ya. Nggak kenal usahanya, kemudian yang kedua salah pilih tim. Itu yang paling umum. Ya, jadi itu juga perlu diobservasi dulu sebelum menjalankan usaha. Apa tadi pertanyaan berikutnya? Dan bagaimana supaya para UMKM khususnya di Tanah Karo tidak kalah bersaing dengan produk luar? Saya malah lebih kepingin jangan ngomong bersaing keluar, bersaing di sini aja dulu. Iya. Coba keluar dulu. Ini Gitu. Karo ini luas banget. Penduduknya berapa ratus? Ada 2 juta Karo. Saya pun belum hafal. Let's say bikinlah setanah Karo ini aja katakan ada 300.000 aja lah kasar. 300.000 itu kan punya konsumen 0,1%-nya aja udah banyak gitu. Gimana di dalam dulu deh supaya keluar nggak masalah dipikirkan, apalagi sekarang udah bisa jualan secara online ya. Tapi kalau bersaing keluar juga produknya nggak kompetitif, buat apa? Kan gitu ya. Jadi jangan pikir pasar besar, pasar kecilnya aja belum terkuasai. Tapi kalau memang sanggup menguasai pasar besar, karena sadar misalnya kan pembelinya bukan orang Karo, boleh juga. Contoh jual spare part mobil gitu kan, spare part mobil yang bikinan sendiri. Ada tuh spare part yang bikin sendiri, dia punya pabrik kecil-kecilan, ada lah yang dia assembly kecil-kecilan, jualnya di Karo ya nggak laku gitu, jual di Jawa justru laku karena pasarnya lebih banyak di sana gitu. Jadi kalau saya ditanya bagaimana bersaing, itu pertama dulu cek produknya. Memang produknya layak bersaing keluar nggak? Kalau memang produknya belum layak bersaing keluar, nggak usah maksain diri. Bersaing, ya rebut pasar yang dekat-dekat aja dulu. Gitu. Apa sih contoh produk yang mau disaingin keluar? Jual apa gitu? Kalau memang nggak ada, ngapain paksain diri bersaing keluar? Karena ketika kita bersaing dengan, misalnya saya tukang kaos ya. Saya saingan sama orang Bandung, ya kalah lah. Secara di Medan pabrik kaos juga nggak ada, pabrik bahannya tetap saya ambil dari Bandung, Jakarta. Memindahkan bahan dari Bandung ke Medan aja kan udah ada posnya. Beda dong sama orang Bandung yang beli bahan di Bandung. Kalau harga pasti bersaing. Jadi saya ngapain menguasain pasar Bandung, pasar Tanah Karo aja, kenapa rupanya kan gitu. Tuh pasar Deli Serdang, pasar Kota Medan, pasar Batubara, itu kan juga udah besar. Jadi mikirnya itu nggak usah wah-wah dulu gitu. Nah, cek dulu kesanggupannya kita. Tapi kalau misalnya saya jual barang, katakan jual kaos yang motif-motifnya itu motif-motif orang Karo gitu kan. Wah, ini bisa saya bersaing keluar karena orang Jawa nggak mungkin jual kaos motif Karo. Tapi orang Karo ada tinggal di Jawa, orang Karo ada tinggal di mana-mana kan. Jadi di situ saya jual desain sebenarnya. Desain pasti lebih mahal dong, karena kita punya keunikan tersendiri. Value produk kita itu di atas value produk yang bukan desain Karo kan gitu. Itu kita bisa bersaing. Bersaing apa? Bersaing ide, karena ide itu mahal, gitu kan. Jadi bukan bersaing produk. Jadi kita lomba-lomba berinovasi dengan produk. Itu aja yang kita lakukan. Kalau memang produk kita mau bersaing keluar. Tapi kalau produk kita misalnya jual bakso
atau jual empek-empek beku gitu, wah banyak banget saingannya itu. Banyak. Bersaingnya nggak usah jauh-jauh keluar, bersaing dengan yang ada di sini. Jangan-jangan di sini juga ada produksi yang serupa, yang ternyata punya kita lebih enak. Itu kita mainkan strategi pro-marketingnya. Mungkin disitulah kita bermain, itu tadi ya, kata bisa saya bilang strategi marketing untuk mengalihkan perhatian orang ke makanan yang sama ke makanan kita. Nah yang kayak gitu yang mesti kita kuasai dulu sebelum kita mikir sukses berjualan pasar luar. Karo, di Karo ini juga cukup besar, besar sekali. Karo itu kan berapa kecamatan? Pernah nggak mikir jualan ke kecamatan-kecamatan? Jangan mikirnya cuma Kabanjai Brastara aja gitu ya. Jangan mikirnya itu gimana jual Pulau Balong, gimana jualan ke Tiga Deket, Tiga Binanga, itu benar itu pasarnya sangat besar. Jadi itu dulu yang kita kaji, kita observasi sebelum kita berkompetisi keluar. Monja sekarang di sini tukang monja banyak banget kan? Banyak. Nah, mau bersaing lagi sama tukang monja Medan, monja Tanjung Balai, ya. Strateginya diatur kalau memang mau jualan keluar gitu. Seperti itu kurang lebih. Oke. Jadi strategi dan ide kalau misalnya mau keluar ya teman-teman. Kalau di kita dulu mungkin diperbaiki dulu lah kualitas barangnya gitu ya. Mungkin barang kita sama barang sebelah mungkin sama aja, tapi kualitasnya bisa kita lebih tinggikan supaya pasar kita lebih luas juga gitu. Kualitasnya, kreativitasnya, Benar-benar. semua harus dipikirkan kalau mau bersaing keluar. Gitu. Terus diobservasi apakah barang sejenis, karena persaingan ini kan ujungnya nanti ada lagi persaingan harga. Ya. Iya, Mau persaingan yang mana nih? Saya jual kaos 30.000, gila. Sementara di Tokopedia ada yang jual 15.000. Masa bersaing sama dia? Ya habis sama saya. nggak akan pernah dibeli kan? Tapi di mana saya jualan bukan ke pasar murah yang situ segmennya, dari lain yang lain. Gitulah mikir saya. Pasar-pasarnya harus Cari tahu. pasar yang tepat untuk produk kita. Untuk produk kita. Matang di persiapan, ini juga jadi catatan teman-teman. Jangan tiba-tiba kayak, wah kayaknya di Tanah Karo buka kafe asik gitu kan, ikut-ikutan ya bu. Akhirnya bikin aja tanpa ada persiapan. Seharusnya kita tahu dulu, oh aku mau jual apa ya, terus barang-barangnya bagaimana, produknya apa, gitu. Dipikirkan dulu. Tidak apa-apa terlambat tapi matang gitu tadi kata Kak Yose. Punya bikin kafe misalnya, nggak apa-apa. Tapi apa bedanya kafe kita dengan kafe-kafe yang udah ada? Harus Pikirin. ada spesifiknya. Ya, Kalau sama-sama aja, tempatnya mungkin, menunya mungkin, ya kan? Apa diferensiasinya? Nah, yang seperti itu harus dipersiapkan, dipikirin. suasananya mungkin kan. Iya. Kalau sama aja, ya. Jadi orang milih ke samping Iya, ya. susah majunya. Oke, ini ada dari Bang Christian Apriani Sitorus. Halo Bang Christian, Halo. pertanyaannya begini. Apa saja permasalahan UMKM yang ada di Indonesia dan bagaimana solusinya? Ini lebih Itu sangat general ya. Masalah UMKM itu standar sih, seperti yang saya bilang tadi. Paling kalau ditanya yang pertama urusannya modal. modal. Tapi kalau buat saya sebenarnya bukan modal. Ya memang produk. Ya. Kebanyakan pelaku UMKM itu tidak menyukai produknya atau tidak mencintai produknya. Makanya kadang jualannya itu naik turun. Nah itu urusan tantangannya memang di situ ya untuk pelaku UMKM. Jadi kalau masalah bilang masalah yang pertama memang umumnya selalu dikatakan modal. Yang kedua produk. Yang ketiga sumber daya manusia. Sumber daya manusianya lagi gitu ya. Sebenarnya kalau modal bukan jadi masalah lagi lah sekarang. Bisa minta bantuan dari bank, ada bantuan dari pemerintah tadi juga ada. Kalau ditarik-tarik nanti urusannya mental. Banyak yang dapat modal juga modalnya juga nggak dipakai buat usaha kan. Oh, Terakhir dikasih habis gitu kan. Jadi kembali lagi. Pokoknya masalah itu kalau saya nanti tarik-tarik ujungnya siap nggak sebenarnya jadi pelaku usaha. siap belum? Kalau udah siap, ya tingkatkan kesiapannya itu dengan kriteria tadi yang lain. Ya kalau dikasih modal, diberdayakan modalnya, dipakai, ya, cek produknya, bagus nggak produknya, kompetitif nggak produknya, sanggup nggak ngerjain sendiri. Kalau nggak sanggup ngerjain sendiri, bisa nggak mempekerjakan orang lain, Iya. sanggup nggak menghadapi psikologis bekerja dengan orang lain. Benar-benar.
Wah, kalau saya punya teman itu ya usahanya jalan, tapi sebulan sekali ganti pegawainya. karyawan. Oh, repot. Dan lama-lama dia stres, dia bilang Stres. dia stres nggak bisa ngapain-ngapain. Karena tiap ganti karyawan kan ngajarin lagi, Iya. ngajarin lagi. Jadi gitu-gitu dulu aja. Itulah masalah-masalah yang umum dihadapi oleh pelaku UMKM. Berarti kalau di SDM-nya sendiri harus bisa bekerja sama orang lain ya. Benar. Nggak bisa kita aja, aku aja yang handle semuanya gitu. Nggak Nggak bisa. Harus kompleks, dibilang balik lagi, entrepreneur itu kompleks gitu ya. Itu dari Bang Christian. Kalau misalnya nanti kurang memuaskan dari jawaban-jawaban, boleh di komen lagi ya di bawah. Lalu ini dari pertanyaan lanjutan lagi dari Bang Christian. Sebagai seorang akademis, apa sih yang bisa kita lakukan untuk mendukung UMKM kita? Akademisi. Akademis. Sebagai seorang akademis, apa sih yang bisa kita lakukan untuk mendukung UMKM? Saya juga akademis ya. Cara mendukung itu pastinya paling banyak dari akademisi, karena akademisi secara konsep udah paham ya, konsep ya paham secara teori sangat kuat, apalagi akademisinya juga turun langsung jadi pelaku usaha. Real action. Jadi kalau saya ditanya lebih banyak memang dukungan akademisi itu dalam bentuk support. Ya, jadi banyak pelaku UMKM katakan nggak bisa buat laporan keuangan, ya kita turun ngajarin. Banyak pelaku UMKM nggak ngerti mengoptimalkan media online-nya, kita turun mendampingi. Sebenarnya lebih di situ sih. Bagaimana juga untuk manajemen sumber daya manusianya, ya kita turun untuk menjelaskan. Jadi karena pelaku UMKM apalagi sektor mikro ya, kalau menengah mungkin udah paham lah di sistem pendidikan. Kalau mikro ini kan merasa sendiri ngerjain semua pekerjaannya sebenarnya enggak. Ibu rumah tangga bisa kerja dari rumah, bisa banget. Tapi kalau dia semua yang kerja, dia tulang punggung, dia tulang rusuk, dia tulang semuanya, pingsan juga ya dia. Pingsan juga. Jadi tetap butuh tim. Dia tetap butuh anggota untuk bisa membantu menjalankan usahanya. Jadi akademisi itu kalau saya bilang lebih banyak mendukung dalam bentuk support lah. Support maksudnya support pengetahuan, karena akademisi lebih dekat dengan sumber pengetahuan kan. Itu kita bisa transfer ke para pelaku UMKM. Berarti harus turun tangan juga, langsung jamah gitu ya, supaya yang mikro ini nggak merasa kayak udah nggak bisa ini, kalau harus ada juga turun tangannya ini diarahkan secara langsung. Apalagi dan di sektor pendidikan kita kan ada pengabdian masyarakat ya. Saya juga beberapa kali ikut dari kampus dan kita turun memang mendampingi pelaku UMKM itu untuk lebih naik kelas. Dari yang nggak bisa buat laporan sederhana keuangan bisa, dari yang nggak ngerti pakai, mungkin mereka pakai sosial media tapi nggak ngerti mengoptimalkannya gitu, kita dampingi. Lebih ke situ lah bisa kita support untuk para pelaku UMKM. Lebih berbagi pengetahuan begitu ya. Oke, terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya ada Bang Gunawan, tanya begini, bagaimana sih menghidupkan semangat tim di suatu UMKM kita yang sedang mengalami masalah, misalkan masalah penjualan yang mulai menurun, masalah antar tim yang mulai kurang peduli, itu gimana sih Pak? Lebih ke kerjasama timnya, Gimana solusinya gitu? bagaimana sih menghidupkan semangat lagi? Mungkin Bawa jalan-jalan aja udah. refreshing ya, Bawa makan bersama. Kebetulan memang dulu saya ini agak pengalaman juga di situ ya. Jadi waktu pertama kali buka Sablon Medan itu langsung punya pegawai 15 waktu itu kan. Dan rata-rata pegawainya itu ada yang S1, ada yang nggak sekolah, ada yang berkebutuhan khusus, ada yang ibu rumah tangga yang langsung bawa anak dan melahirkan, dari mulai hamil sampai melahirkan bawa anaknya ke Sablon Medan gitu. Itu kan ngumpulin pikirannya biar jadi sefrekuensi itu kan nggak gampang. Ada yang baper, ada yang merasa kok aku kerja di sini sama orang ini. Ya saya waktu itu pernah masalah awal-awal itu banyak banget ya, apalagi ngomongin masalah sumber daya manusia kan semua ngadu. Ini berantem sama ini ngadu, ini sama ini capek gak masuk kerja, kalau dia gak masuk kerja jadi terganggu kerjaan kan. Ya saya cuma bilang begini aja, kalau kalian gak kerja dengan baik udah tutup aja toko ini gitu. Tutup aja udah, ngapain kita kerja-kerja di sini kalau kita di dalam aja nggak
satu hati gitu. Kita kan sama-sama cari makan. Kalian kerja, saya kerja. Jadi saya lebih banyak membangun prinsip kekeluargaan di Kabilan Medan itu. Jadi semua merasa memiliki. Jadi bukan saya bos, mereka pegawai gitu. Kalau saya bos nggak ada pegawai juga saya nggak bisa kerja kan gitu. Jadi saya buat mereka nyaman, ya dibuat suasana kekeluargaan. Lama-lama terjadi juga itu keluarga gitu. Makanya yang terjadi sana nggak keluar-keluar sampai sekarang. Udah 8 tahun, 9 tahun dari mulai kuliah sampai sarjana masih di situ sampai hari ini. Jadi suasana itu yang kita bangun. Kadang saya bawa mereka gathering gitu. Walaupun cuma makan bersama aja, itu udah terbangun suasana kekeluargaannya. Jadi mungkin itu tips-tips kecil lah ya. Bagaimana memperlakukan tim supaya mereka juga tetap nyaman bisa kerja dengan kita. Soalnya kalau misalnya kita di dalam satu tim udah lain-lain pikiran, udah susah. Mungkin kita punya satu visi, tapi nggak satu hati. Jadi susah untuk mencapai visi itu begitu. Jadi harus disatukan hatinya dulu, merasa bahwa tempat bekerja itu adalah keluarganya kita. Gitu teman-teman. Ya. Oke, pertanyaan sejauh ini udah terjawab semuanya. Kira-kira ada lagi dari teman-teman yang di rumah boleh disampaikan juga. Dan mungkin sebelum kita tutup lah, pesan terakhir. Itu terakhir jangan. Oh, jangan pesan terakhir. Apa ya bahasanya ya? Apa? Kiat-kiat. Oh ya. Closing statement. Iya, closing Iya, statement closing untuk statement. para teman-teman yang ada di rumah, sahabat Serenity. Ya. Saya mengundang semua pelaku UMKM yang ada di Karo, teman-teman juga yang mau sama-sama saling mendukung, saling memotivasi, belajar bareng-bareng kita yuk ke Serenity. Ini kebetulan saya juga ada di dalam gitu. Apa yang menjadi pengalaman, pengetahuan ingin sekali saya bagikan agar kita sama-sama bertumbuh. Karena saya juga kalau nggak belajar dari masalah orang lain nggak bertumbuh begitu. Dan saya juga kepingin pelaku UMKM itu naik kelas dari mikro ke kecil, dari mikro ke kecil ke menengah. Jadi harapannya dengan menjadi pelaku UMKM kita makin banyak dapat manfaat. Selain dapat manfaat ekonominya, kita juga dapat manfaat proses pertumbuhan mental, kemudian proses belajar supaya meningkatkan pekerjaan kita lebih baik lagi. Jadi kita bisa kumpul di Serenity ini rumah motivasi, rumah inspirasi yang sangat baik untuk kita bisa sama-sama bertumbuh. Ya, jadi dari pihak Serenity kami mengucapkan terima kasih untuk moderator dan Ibu narasumber, Ibu Yosefin sebagai co-founder bidang 3 dan juga adik dari tim IT kita. Banyak hal yang telah kita perbincangkan dan kami mengharapkan ini ada follow up-nya supaya Bapak Ibu yang mendengarkan podcast kita dan juga adik-adik, ada mungkin permata dan juga mungkin pelaku usaha yang baru memulai, kita akan dengan senang hati menerima Bapak Ibu kalau hadir di Serenity untuk membuat kelompok kecil, mungkin kelompok diskusi untuk membuka satu usaha, dan juga kalau ada dari Bapak Ibu yang desanya jauh dari Kabanjahe, 3 Binanga, Lobalon misalnya, kita bisa bentuk satu komunitas yang mungkin 6-8 orang sampai 10 orang. Serenity akan siap membantu untuk mendampingi, ya. Itu barangkali yang bisa kita sampaikan. Dan mungkin informasi selanjutnya dari pihak Serenity. Di Serenity kita ada 6 bidang. 6 bidang, ada bidang pengembangan karakter pribadi, ada bidang psikologi untuk perencanaan keluarga dan pengembangan anak. Dan Ibu Yosefin sebagai co-founder bidang 3 yang membawahi pengembangan UMKM dan usaha digital kreatif. Lalu ada bidang pertanian, ada bidang perempuan, dan ada bidang hukum. Ayo teman-teman,
Kalau Bapak Ibu dan teman-teman sekalian ingin menanyakan sesuatu dalam 6 bidang ini, kita siap berdiskusi. Terima kasih. Terima kasih teman-teman semuanya yang sudah menyaksikan podcast kita di Sabtu ini. Semoga menambah pengetahuan dan bermanfaat bagi teman-teman semuanya begitu. Dan harapannya tidak berhenti sampai di sini ya. Serenity siap menerima teman-teman seperti kata founder kita. Serenity siap untuk didatangi dengan berbagai bentuk permasalahan, mungkin boleh datang ke sini supaya kita bisa berdiskusi bersama-sama begitu. Dan untuk penutupan, bagaimana cara mengoptimalkan UMKM itu sendiri? Intinya ada di mental, teman-teman. Mentalnya jangan mental yang lembe-lembe, harus mental yang bulat, harus kuat mentalnya, tetap semangat, harus punya keterampilan juga. Jadi harus mental, keterampilan saling berjalan, dan terus belajar. Begitu. Terima kasih karena sudah bersama-sama dengan kita di siang hari ini. Sampai bertemu di hari Sabtu berikutnya. Dadah. Dah.